Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Ayurindani dengan NIM 333722020. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai pembuatan database sederhana menggunakan SQL Server Management Studio. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat 3 model sederhana. Yang pertama ada table, yang kedua ada skema, dan yang terakhir ada sequence. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu table, skema, dan sequence. Table dalam SQL Server adalah struktur data dasar yang digunakan untuk menyimpan informasi. Tabel terdiri dari kolom dan baris, yang dimana kolom digunakan untuk mendefinisikan jenis data yang akan disimpan di dalam tabel, atau biasa disebut variabel ya. Yang kedua, baris merupakan kumpulan nilai-nilai atau value yang sesuai dengan variabel-variabel yang terdapat pada kolom. Yang kedua, ada skema. Skema adalah sebuah struktur yang digunakan untuk organisir objek-objek database termasuk tabel, tampilan, prosedur. Skema pada SQL Server termasuk dalam jenis logis yang memiliki sejumlah manfaat, diantaranya satu skema bisa digunakan di dalam beberapa database. Yang terakhir ada sequence. Sequence adalah objek database yang menghasilkan urutan nilai numerik yang unik berdasarkan aturan tertentu. Sequence digunakan untuk membuat nomor urut unik yang dapat digunakan sebagai nilai kunci primer atau primary key, atau nilai-nilai lainnya atau variabel lainnya dalam set. Langsung saja kita mulai video tutorialnya. Di sini saya pertama membuat database baru. Saya beri nama database. Database. Oke, sudah muncul ya database-nya. Lanjut, di dalam database-nya saya akan membuat sebuah tabel terlebih dahulu. Oke. Tabel. Di sini pertama saya akan membuat ID dari sebelumnya saya ingin beritahu dulu, ini dengan tutorial ini saya membuatnya berdasarkan satu tulis ini tentang buku, entah itu pinjaman atau pemasukan buku. Nah, jadi satu tutorial ini tentang tulisnya dari buku. Pertama saya akan membuat ID buku. Variabel pertama saja yaitu ID buku. Yang kedua ada judul buku. Yang ketiga ada list buku. Keempat ada penerbit buku. Dan itu. Lalu terakhir ada tanggal dan bit. Untuk variabel ID book kita menggunakan data type-nya integer. Lalu untuk variabel judul buku kita menggunakan varchar 50, penulis buku juga, target buku juga, dan yang terakhir tanggal tentu kita menggunakan date. Nah, untuk variabel ID book itu kita harus men-setting primary key-nya dengan cara di column properties itu kita cari yang spesifikasi identity, kita double klik di is identity dan akan berubah menjadi yes. Ya. Oke. Kalau sudah kita save.
kita beri nama tabel buku. Tabel buku baru. Oke, oke, sudah. Kita coba refresh. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri, tabel buku baru sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita butuh new query. Nah, oke. First keyword yang bakal kita pakai itu kita coba lihat dulu. Kita coba lihat tabel buku barunya dengan menggunakan keyword tabel buku baru. Nah, untuk running atau execute itu kita harus blok baris yang ingin kita run. Kita tidak bisa memblok atau langsung klik execute karena nanti akan error. Execute. Nah, bisa dilihat ya, di sini variabel-variabel yang sudah kita buat pada tabel tadi muncul di bagian label di bawah layar, ID buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, dan tanggal terbit buku. Lanjut, kita coba buat ya. Kita coba insert data ke dalam tabel. Menggunakan keyword insert into tabel buku baru. Kita tulis dulu variabel apa yang mau kita masukin. Saya di sini mau masukin judul buku, penulis buku, lalu ada penerbit buku, dan yang terakhir ada uh, diusahakan kita harus teliti ya, tidak ada typo sama sekali karena nanti bisa error. Lanjut, kita tulis value atau nilai-nilai daripada masing-masing variabel. Pertama, judul buku yang ingin saya masukkan adalah novel hujan dengan penulis Kelly, penerbit. Oke, untuk penulisan value bisa dilihat di sini ada kita harus mengutip kata yang ingin atau nilai yang akan kita inputkan itu harus kita kutip menggunakan kutip yang satu ya. Lalu untuk penerbit itu dari grip, grip, dan terakhir tanggal terbit buku itu saya sudah mencarinya 2016 Januari tanggal 28. Kita coba dulu ya. Kita coba execute satu sini. Oh, maaf. Yang di sini ada typo. Ya, kita coba execute. Oke. One row effective berarti kita berhasil memasukkan atau menginputkan satu value baru ke dalam tabel. Kita coba lihat tabelnya. Di baris sel kita lock lalu kita execute. Nah, bisa dilihat ya. uh, Value berhasil masuk ke dalam tabel ID buku 1, judul buku hujan, penulis buku Tereli, penerbit buku sahabat krim, dan tanggal terbit buku. Oke. Selanjutnya, saya ingin mencoba menginputkan value baru dengan dalam tabel ya. Di sini
Saya coba masukkan lagi dua buku yang berbeda. Buku yang kedua Desa Garas, dan buku yang ketiga ada Mariposa. Yuk coba execute satu-satu ya. Buku kedua dan buku ketiga. Oke, kedua buku sudah berhasil kita inputkan, kita lihat ke dalam tabel. Oke, berhasil ya. ID buku yang pertama, judul buku hujan, penulis buku Tereli. ID buku yang kedua, judul buku Tisa Garas. Dan ID buku yang ketiga, judul bukunya Mariposa. Oke, selanjutnya, eh, jika atau ada kesalahan atau ada data yang ingin kita hapus dari dalam tabel tersebut, bagaimana? Kita bisa menggunakan keyword delete. From kita tulis nama tabelnya, tabel buku baru. Kita mau menghapus apa? Gitu. Di sini misalkan kita mau menghapus buku yang kedua, di mana oleh judul buku, misalkan di buku yang kedua itu Sagaras ya, Sagaras. Kita coba execute. Oke, berhasil. Kita coba lihat. Nah, oke, bisa dilihat ya. ID buku yang kedua itu bilang karena barusan kita hapus menggunakan keyword delete. Lalu apabila ada update variabel atau update nilai jalan di kemudian hari, bagaimana? Kita bisa menggunakan keyword update. Kita masukkan tabelnya. Lalu apa yang mau kita update ditulis itu menggunakan set. Set, misalkan kita mau update penerbit buku. Penerbit buku, misalkan yang sahabat grip itu mau kita ubah, kita mau mengubah eh, suatu penerbit buku di dalam ID buku itu menjadi sahabat grip. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita akan mengubah atau mengupdate penerbit buku yang dimana sebelumnya merupakan penerbit bukunya Coconut, kita ubah menjadi sahabat grip. Kita coba execute, Monroe effective. Nah, kita bisa lihat ya yang tadinya mariposa itu di atas kita menggunakan coconut. Setelah kita update, dia berubah menjadi seperti itu. Selanjutnya, kita beralih ke model yang kedua, yaitu skema. Untuk membuat skema, itu kita harus create dulu skemanya. Menggunakan keyword create skema. Di sini saya akan membuat skemanya pemasukan, ya, skema pemasukan. Oke. Comments completed successfully, berarti kita berhasil membuat skema baru. Lalu di dalam skema kita buat create table. Di sini tablenya saya mau coba bikin nama tablenya baru. Nah, untuk pembuatan table di skema ini, saya akan mencoba men-setting setting menggunakan yang seperti ini.
Sini kita akan mencoba setting menggunakan kalimat. Di sini misalkan saya ingin membuat ID buku dengan tipe data integer dan saya juga ingin men-setting integer ID buku variabel ID buku tersebut menjadi primary key. Jangan lupa kita tulis identity-nya. Nah, yang kedua, saya ingin membuat variabel judul buku dengan tipe data temperature 10. Selanjutnya yang terakhir ada tanggal, oh, udah, maaf, ya, cuma dua aja ya, di pemasukan buku baru. Oke, coba kita buat dan kita execute. Oke, sudah ya. Coba selanjutnya kita ya, lihat, kita mau lihat tabel yang sudah kita buat dengan menggunakan keyword select bintang from. Kita tulis nama tabelnya. Nah, sudah masuk ya. Di dua variabel, yang pertama ada ID buku, yang kedua ada judul buku. Lalu, coba kita masukkan data ke dalam tabel tersebut. Menggunakan keyword yang sama seperti yang tadi di model tabel, yaitu insert into memasukkan buku baru. Kita tulis apa yang mau dimasukin ya. Saya memasukin variabel judul buku dengan values, misalkan yang kita execute pakai warna effective. Kita coba buka lagi tabelnya, kita coba lihat apa yang sudah masuk ya. ID bukunya 1 dan judul bukunya rembulan tenggelam 2. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau hapus perbedaan penggunaan keyword delete dan selanjutnya ini keyword baru lagi drop yang digunakan untuk menghapus satu tabel tersebut. Gitu. Uh, untuk menghapus skema dan tabel itu kita menggunakan keyword lain yaitu drop. Drop, kita tulis tabelnya. Gitu. Masukkan itu baru. Coba kita, oke, coba kita lihat. Sudah kita hapus ya. Coba kita mau lihat lagi nih, berhasil nggak sih kita tuh menghapus tabel tersebut? Nah, ternyata berhasil. Terlihat ya, invalid object name pemasukan buku baru. Begitu pula dengan kita akan menghapus uh, skema yang tadi sudah kita buat menggunakan keyword drop skema. Masukkan joystick. Oke, kalau begitu berarti kita sudah berhasil menghapus skema. Oke, selanjutnya kita akan membuat model terakhir yaitu sequence. Ya, pertama kita harus membuat lagi sequence-nya menggunakan keyword create sequence. Kita di sini uh, variabel yang akan kita buat yaitu book count. Apa itu variabel book count? Ini
yang akan menjadi variabel unik yang akan selalu bertambah satu di setiap data yang kita input. Kita buat variabel bukan ini dengan tipe data integer. Kita mulai hitungan book count itu dari pertama ya, start with one, dan setiap pengeksecutan berikutnya itu akan bertambah satu angka, increment by one. Oke, kita skip dulu untuk membuat sequence-nya. Oke, successful. Lalu selanjutnya kita akan mencoba melihat ya value yang udah kita buat dari buku tersebut dengan menggunakan keyword summary. Next value or book or bukan. Nah, bisa dilihat ya. Start with one, increment by one. Dimulai dari satu karena ini PSN pertama. Selanjutnya kita akan membuat tabel di dalam sequence tersebut. Saya di sini akan membuat table namanya pinjaman buku. Jangan lupa kalau membuat tabel tanpa tabel seperti ini, kita harus mendefinisikan atau mendeklarasikan dari tipe data masing-masing variabel. Variabelnya terlebih dahulu, pinjaman ID, tipe datanya integer, lalu ada tipe buku dengan tipe data 4 char, lalu ada tanggal pinjam dengan tipe data date. Oh, ada typo. Wait. Oke, udah berhasil. Kita coba lihat dulu apa yang ada di dalam tabel tersebut. Saya tentang pinjaman itu. Nah, lihat ya, variabel yang sudah berhasil kita buat ada pinjaman ID, judul buku, dan tanggal pinjam. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kita ingin menginputkan data ke dalam tabel tersebut sama menggunakan keyword insert into pinjaman buku. Kita tulis terlebih dahulu pinjaman ID, judul buku, dan tanggal pinjam. Lalu kita masukkan value-nya atau nilai masing-masing variabel. Untuk pinjaman ID itu kita menggunakan sequence yang sudah kita buat di awal dengan cara kita tulis di value-nya next value for book count. Terus judul bukunya dimasukkan bintang. Lalu terakhir kita menggunakan function getDate yang dimana function ini berfungsi untuk memasukkan data yang memasukkan tanggal yang terdapat pada setting dari laptop kita atau PC yang kita gunakan. Gitu. Coba ya kita lihat. Kita coba execute. Oke, one row effective kita berhasil. Kita coba lihatnya. Nah, berhasil pinjaman ID-nya 2, judulnya bintang, tanggal pinjamnya hari ini saya buat 18 Oktober 2023. Mengapa peminjaman ID-nya 2, nggak 1? Karena kan tadi kita sudah mencoba melihat value dari book count, value dari variabel book count dengan menggunakan keyword select next value yang ada di sini.
Maka dari itu peminjaman ID di sini menunjukkan angka 2 bukan 1. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup video tutorial kami dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.